Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih, anak-anak yang mungkin juga ikut, pemuda siapapun. Hari Minggu yang diberkati Tuhan ini, saya percaya kehadiran saudara merupakan sukacita Tuhan. Saudara tidak meninggalkan perhimpunan bersama, sebab firman Tuhan berkata dalam kitab Ibrani, ya, janganlah kita meninggalkan perhimpunan bersama. Jadikan ibadah pagi hari ini ibadah yang benar-benar diurapi, ditolong dan diberkati. Tuhan Yesus akan menolong saudara dalam ibadah ini, dan Roh Kudus akan mengurapi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita mau mempersiapkan kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau menikmati berkat-Nya melalui ibadah kita saat ini. Kita memberikan yang terbaik bagi Dia, sebab Dia Raja di atas segala raja. Dia Allah yang telah memberikan kita kemenangan. Oleh sebab itu, mari kita memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Dia saat ini. Haleluya. Mari kita mau sembah Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Haleluya. Yesus, Bapa besar setia-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biar bumi penuh kemuliaan-Mu. Setiap makhluk memuji, memuliakan Engkau, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
Kami yang ada saat ini Tuhan, kami rindu menceritakan setiap kebaikan-Mu yang sudah kami alami dalam hidup kami. Melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Melalui kehidupan kami saat kami datang beribadah kepada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, hadirlah di tempat ini. Memberkati kami semua. Hadir di tengah-tengah kami. Urapi dan lawat kami semua Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati dari awal hingga berakhir. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua yang ada di sini hanya oleh kemurahan Tuhan. Corona boleh ada, sudah 1 tahun lebih pandemi ini terjadi dan masih terus terjadi. Tetapi hanya oleh kemurahan Tuhan kita ada sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu, mari kita mau bernyanyi bagi Dia, Allah yang telah menyelamatkan dan memberi kita kesehatan hari ini. Haleluya. Dan menari bagi Dia, Raja di atas segala raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Amin. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkat tanganmu, pujilah Dia, tinggikan bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Amin. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkat tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Amin. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita mau terus bersorak-sorai bagi Raja kita. Kita menyatakan di hadapannya segala isi hati kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Dia, Raja kita. Haleluya. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak-sorai.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat suasana hari-hari ini yang sedang terjadi, banyak bencana alam terjadi, ada longsor, ada banjir, ada ketika siang hari kita boleh rasakan terjadi panas yang luar biasa, ada juga masih pandemi terus berjalan, ada banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Tetapi ingatlah bahwa kita beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan katakan Dia memberkati roti makanan kita, air minuman kita, bahkan segala penyakit dilalukan. Karena Dia tempat perlindungan kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau tempat perlindungan. Siapkan kehidupan kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau menyembah Dia lebih lagi, kita mau menikmati hadirat-Nya lebih lagi. Kita mau mendengarkan suaranya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
menjadi keyakinan kami Tuhan. Ini yang menjadi kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang senantiasa beserta di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sumber cahaya bagi kehidupan kami di tengah-tengah kegelapan ini Tuhan. Engkau yang menguatkan kami di saat kami lemah. Engkau yang memberikan kami pengharapan di saat kami tiada harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, saatnya kami mau mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu yang akan disampaikan pagi hari ini Tuhan. Bekerja dan memberkati kami semua yang sudah ada dan memuji Engkau, kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap menerima berkat firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat hari ini kita ada di dalam hadirat Allah. Kita merayakan kebesaran Tuhan dan kemenangan Tuhan karena Dia sudah bangkit bagi kita. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saudara-saudara, adalah bagaimana kita membuat sebuah keputusan. Keputusan yang memiliki kewibawaan Tuhan tentunya. Artinya keputusan yang bijaksana. Kita harus mengerti bahwa salah satu pilar yang penting dalam membangun hubungan antara sesama, hubungan yang tentunya sehat, adalah membuat keputusan. Karena keputusan ini sangat penting, saudara-saudara. Kalau keputusan kita baik, bijak, maka jalan hidup kita akan tentunya damai dan tenang. Bila tidak, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan mengalami keruwetan-keruwetan. Karena keputusan itu penting. Sesuatu yang bisa dilaksanakan dalam sebuah usaha itu karena keputusan-keputusan. Keputusan-keputusan yang membuat sebuah sistem berjalan. Keputusan seorang ayah terhadap bagaimana keluarganya berkiprah, saudara-saudara, itu tergantung dari keputusan. Dan memang hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, keputusan kita akan menentukan akan jalan hidup kita damai atau kacau. Sebagian orang berpikir, wah, saya berserah saja kepada Tuhan. Saya berserah saja. Saya menunggu keajaiban Tuhan. Tetapi kalau kita tidak membuat apa-apa, saudara-saudara, diam saja seperti ini ya. Ya sudah, saya tunggu apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Maka itu pun tidak bisa akan terjadi, saudara-saudara. Karena apa yang Tuhan berikan kepada kita itu juga harus ada tindak lanjutnya. Dan tindak lanjutnya adalah keputusan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saya berpikir banyak orang yang keliru dalam menanggapi apa yang Tuhan mau dalam konsep keputusan itu. Ada satu contoh sederhana Bapak Ibu Saudara, yaitu ora et labora. Berdoa dan bekerja. Artinya bahwa apapun yang kita doakan, saudara-saudara, tidak cukup sampai di situ. Perlu ada iman, perlu ada kepercayaan, dan perlu ada tindakan. Kalau kepercayaan kita tidak ada tindakan dalam bentuk keputusan, saudara-saudara, apa yang harus saya lakukan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keputusan kita ikut menentukan apakah kita bisa menikmati kehendak Tuhan yang baik atau malah kehilangan segalanya. Nanti ada beberapa hal ya tentang keputusan ini.
Keputusan yang kita ambil untuk taat atau tidak, keputusan yang kita ambil untuk setia atau tidak, keputusan yang kita ambil mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau tidak, saudara-saudara, semuanya ini akan menentukan apakah kita menikmati kehendak Tuhan yang baik atau malah kita kehilangan segala-galanya. Semuanya tergantung dari keputusan. Saudara-saudara, kalau kita mau melihat bergerak di dalam berkat-berkat Tuhan bukan saja materi, tapi berkat Tuhan itu adalah segala kesempatan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan dan kita lakukan, itu sebagai sebuah keputusan yang luar biasa. Dan hasilnya pasti akan baik. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bagaimana mengambil keputusan yang benar di dalam kehidupan kita, sehingga jalan hidup kita penuh dengan anugerah Tuhan, sukacita Tuhan. Ya saudara-saudara, saya beberapa waktu ini mengalami sebuah dilema dalam diri saya tentang mengambil sebuah keputusan ini. Ini cukup berat, ada koreksi-koreksi di dalam diri saya. Sebelum saya melakukan tindakan membuat keputusan, saya mendengar suara Tuhan dan saya harus melakukan dengan cara-cara yang bijaksana. Dan itu adalah di dalam langkah membuat sebuah keputusan. Ada 5 metode, saudara-saudara, membuat keputusan. Yang pertama, keputusan pokoknya berdasarkan lonjakan-lonjakan emosi kita. Sangat banyak orang mengambil keputusan sangat emosional, tidak pikir panjang. Saudara-saudara, yang penting apa yang saya rasa sekarang yaitu. Tapi keputusan tersebut dibangun oleh rasa ketakutan, ya, oleh rasa ambisi, ketamakan dan seterusnya. Kita langsung ambil saja tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Karena satu contoh, karena sudah jatuh cinta kepada seseorang, maka kita tidak peduli lagi nasihat orang tua, nasihat pemimpin-pemimpin rohani. Pokoknya saya cinta sama dia, apapun saya akan beri. Itu keputusan emosional, semuanya ditabrak, norma-norma ditabrak, saudara-saudara. Karena tergiur dengan iming-iming keuntungan. Ada orang yang nawari itu, nawari ini. Ya, matanya berbinar-binar karena ada kesempatan itu tanpa dilihat bahwa itu merupakan sebuah jebakan atau bahwa latar belakangnya adalah untuk mencelakai kita karena emosi kita ambil saja. Dan belakangan pasti itu menjadi sebuah tindakan yang memalukan, saudara-saudara. Kita akan gigit jari. Karena tercekam dengan ketakutan gara-gara pandemi, maka mengunci diri di rumah, tidak mau melakukan apapun juga. Mundur dari segala bentuk aktivitas, saudara-saudara. Bahkan tidak ibadah selama setahun. Saudara-saudara, tidak ibadah selama setahun. Sekalipun kebanyakan jemaat sudah mulai ibadah ya saudara-saudara. Tetapi kita dapat melihat, bukankah kita sudah melakukan protokol kesehatan, saudara-saudara, gereja sudah menyiapkan semuanya, tapi kita takut. Keputusan itu menyebabkan kita menjadi lemah. Ya saudara-saudara, mundur. Kekuatan rohani kita melemah. Karena sebenarnya ketika kita ada di dalam satu komunitas, disitulah letak kekuatannya. Impartasi rohani, iman, percaya, itu terjadi karena kita sama-sama dalam satu komunitas. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena emosi dan marah maka kita membongkar urusan rumah tangga orang lain di sosial media, atau kita mempercakapkan kelemahan-kelemahan orang lain, menyerang orang lain dengan kata-kata yang tidak pantas. Ya saudara-saudara, akhirnya kita sendiri terkena masalah. Kita dipersalahkan oleh orang lain
terhadap sikap kita itu. Itu disebut keputusan yang pokoknya tadi ya saudara-saudara. Kita harus sadar bahwa sebagian besar keputusan yang diambil secara pokoknya tadi, secara sekedar pelampiasan emosi, pada akhirnya akan ada penyesalan, disesali. Oleh sebab itu, tahan diri kita, tahan mulut kita, tahan langkah kita, tahan postingan-postingan kita. Bapak Ibu Saudara, tahan keputusan-keputusan yang sekedar emosional. Belajar untuk menenangkan diri lebih dahulu. Berdoalah dan minta petunjuk Tuhan terlebih dahulu. Buang semua emosi negatif. Ada satu tips, saudara-saudara, kadang kalau kita mau marah emosi ya, kita harus menghindar dulu. Cuci tangan ya saudara-saudara, kalau kita lagi ambil aktivitas kecil yang lain. Supaya kita tidak terbakar di sana. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, keputusan dengan logis. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, keputusan yang logis. Bisa diterima dengan nalar ya. Adalah keputusan yang kita ambil setelah kita memahami semua data, semua informasi, semua fakta, mempertimbangkan plus minusnya dari sebuah persoalan tersebut, untung ruginya. Kalau kita harus memilih dua pilihan, mana yang satu menguntungkan dan yang satu merugikan, maka mudah sekali Bapak Ibu Saudara kita mengambil keputusan. Tapi yang sukar adalah ketika kita memilih bukan untung atau rugi, tetapi rugi atau rugi, maka sebagian orang akan mengalami dilema dalam membuat keputusan. Dalam situasi seperti ini kita harus belajar menguasai emosi, menguasai perasaan kita dan berpikir dengan jernih untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Orang yang emosional mempunyai tendensi sebaliknya, sama-sama rugi, sekalian saja dihabisi semua, itu yang emosi. Tapi kalau orang yang menggunakan logika dalam membuat keputusan, dia pikir dulu. Kalau sama-sama menguntungkan, oke, daripada ribut, sama-sama menguntungkan, saya mundur saja deh. Gitu saudara-saudara. Bukan sama-sama menguntungkan, ribut. Apa yang akan terjadi? Dua-duanya yang bersifat menguntungkan, kita tidak dapat menerimanya. Yang ada saling melukai. Sudah terbukti bahwa orang-orang yang bisa mengambil keputusan secara logika akan lebih berhasil dan lebih berbahagia dibanding orang-orang yang mengambil keputusan secara emosi. Itu sebabnya, saudara-saudara, kita harus betul-betul membawa setiap langkah keputusan kita itu di hadapan hadirat Tuhan. Ya saudara-saudara, puji Tuhan. Saya yakin kalau kita mau jujur, maka kebanyakan dari kita akan mengakui bahwa berkali-kali kita mengambil keputusan yang kita pikir betul, tetapi ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Ya, hasilnya mengecewakan sebab dengan petunjuk firman Tuhan dalam mengambil keputusan, itu adalah hal yang penting. Walaupun logika kita berkata itu betul. Tetapi dalam sebuah komunitas atau hubungan, saudara-saudara, kita harus melihat. Kalau sama-sama baik, sama-sama menguntungkan, kenapa kita harus fight atau berargumentasi sehingga sama-sama tidak menguntungkan. Yang ketiga, saudara-saudara, keputusan mengikuti teladan orang lain. Keputusan ini kita ambil dengan cara melihat orang lain melakukan sesuatu dan kemudian kita mengikutinya. Atau orang lain memberikan saran dan kita mengikutinya. Karena keputusan kita mengikuti teladan orang lain, maka siapa yang kita ikuti dan akan menentukan Bapak Ibu Saudara keputusan kita benar atau salah. Di dalam Amsal 13 ayat 20.
siapa yang bergaul dengan orang lain, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kalau kita membuat keputusan, mari kita melihat track recordnya, ya, keteladanan. Saudara-saudara, kita tidak bisa membuat keputusan berdasarkan mengikuti teladan orang lain dan ternyata yang memberi teladan dia tidak memiliki nilai luhur di dalam hidupnya. Kalau orang mengikuti teladan orang bijak, maka dia akan menjadi bijak. Tapi kalau orang mengikuti teladan orang lain dan ternyata kualitas keimanan, kualitas etika moral dan sebagainya tidak ada dalam ranah yang baik, ya tentunya kita menjadi tidak baik juga. Sebaliknya, kalau yang kita tiru salah jalan, maka kita pun akan tersesat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus hati-hati dalam memilih siapa yang menjadi teladan dalam hidup kita. Kita harus hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Karena ini penting. Bukan karena dia sahabat atau teman. Tidak semua sahabat atau teman menjadi teladan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Betapa penting kita membuat keputusan berdasarkan keteladanan. Tetapi firman Tuhan sudah berkata bahwa untuk menunjuk orang menjadi teladan dalam hidup kita, tentunya punya kriterianya. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, yang keempat, keputusan dengan memperhatikan prinsip firman Tuhan. Ini penting. Ini adalah keputusan yang kita ambil dengan jalan mengikuti prinsip-prinsip firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang kelima berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah tentunya lebih unggul dari keputusan-keputusan yang lain. Firman Allah adalah pedoman umum yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita ketika kita membaca Alkitab, saudara-saudara. Dan firman Tuhan itu adalah tetap dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya sangat konsisten dan gamblang. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 berbunyi, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini adalah jaminan bagi orang-orang yang komitmen membuat keputusan-keputusan hidupnya berdasarkan janji firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Dan yang kelima, keputusan mengikuti rema firman Tuhan. Saudara, keputusan mengikuti rema adalah keputusan yang kita ambil sesuai dengan petunjuk Tuhan secara spesifik. Kalau memilih jodoh, firman Tuhan jelas memberi petunjuk supaya kita memilih yang sepadan, seiman. Betul tidak, saudara-saudara? Puji Tuhan. Akan tetapi kalau kita diperhadapkan dengan dua pilihan, pria atau wanita, yang pria memilih wanita dan yang wanita memilih yang pria tentunya, ya, saudara-saudara. Sama-sama pilihan kita ini perjodohan, saudara-saudara. Sama-sama pilihan kita itu adalah ternyata mereka adalah orang-orang yang sama-sama cinta Tuhan. Sama-sama diberkati. Sama-sama mau melakukan apa yang Tuhan mau. Luar biasa. Pertanyaannya, kita pilih yang mana? Dua-duanya, ya, para anak muda
wanita, pilihanmu itu ada 2 cowok, laki-laki, dua-duanya cinta Tuhan, melayani Tuhan. Yang cewek juga lihat, yang cowok juga lihat yang cewek-cewek atau yang anak muda perempuan, lihat betapa mereka cinta Tuhan seperti itu. Tapi pertanyaannya, pilih yang mana? Di sini Alkitab kan tidak mencatat jelas situasi khusus kita, saudara-saudara. Itu sebabnya kita butuh rema dari Tuhan. Pria yang pertama atau yang kedua yang kita pilih? Atau wanita pertama atau yang kedua yang kita pilih? Karena bicara sepadan, saudara-saudara, itu adalah bagaimana Tuhan dengan Roh Kudus menentukan perjodohannya. Apalagi kalau, saudara-saudara, kita lihat pasangan yang kita sukai tidak sepadan dan tidak seiman. Itu bagaimana? Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau pedoman umum tentang bekerja jelas, firman Tuhan memberitahu kita tentang perjanjian akan keberhasilan hidup kita. Tetapi kalau kita diperhadapkan dengan keputusan pekerjaan mana yang harus kita pilih, apakah yang ini atau apakah yang itu, tentunya rema firman Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus. Dan berita baiknya, Tuhan lebih dari bersedia untuk memberikan remanya kepada kita. Puji Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Luar biasa bukan, saudara-saudara? Pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan dalam hal-hal kehidupan kita sehari-hari. Selayaknya kita tunduk dan taat kepada firman Tuhan, dan Tuhan akan memberikan remanya kepada kita. Itu menjadi sebuah keputusan. Logika manusia seringkali juga memberikan hal-hal yang bersifat logis yang bisa kita jadikan landasan untuk membuat keputusan. Tapi kita dapat melihat tadi ada beberapa kelemahan. Yaitu kalau dua-duanya baik, bagaimana kita mau memutuskan? Kalau kita tidak sadar, kita mengikuti emosi kita, maka kita akan berperang, saudara-saudara, untuk mendapatkan siapa yang diterima keputusannya. Kalau kita bijaksana dalam hidup, saudara-saudara, maka kita akan mengikuti langkah-langkah kebenaran. Kalau secara logika, saudara-saudara, itu benar, maka kita harus melihat juga dari sisi firman Tuhan. Dan juga untuk membuat keputusan kita bertanya kepada Tuhan. Karena rema daripada firman Tuhan itulah yang akan meneguhkan keputusan yang kita akan lakukan. Jangan emosional ya saudara-saudara dalam membuat sebuah keputusan. Kita akan mengalami kerugian yang besar. Saudara-saudara, oleh sebab itu Tuhan berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Dia memiliki jawaban, dia adalah sumber jawaban Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah komitmen Tuhan, janji Tuhan kepada kita, ya, ketika kita berseru kepada Dia. Di dalam Yesaya 30 ayat 21, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Saudara-saudara, Tuhan akan menuntun engkau untuk membuat keputusan-keputusan di dalam hidupmu. Kalau kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan, maka sangat mungkin bagi kita untuk hidup dengan cara mengikuti tuntunan Tuhan seperti ini. Anda dapat melihat 5 roti dengan 2 ekor ikan, ya, diberkatkan oleh Tuhan, maka sisa 12 bakul. Murid-murid mendengar
kata-kata Yesus, tebarkan jalamu ke kanan. Keputusan murid-murid bekerja keras. Tapi toh berkat itu keputusan Tuhan. Saudara-saudara, artinya perlu ada unity melalui kuat kuasa Roh Kudus. Supaya langkah kita tidak salah dan kita tidak tersesat dalam membuat keputusan-keputusan hidup. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melakukan yang Tuhan mau bukan yang kita mau, sekalipun tidak masuk akal. Tetapi terima, kerjakan rema Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara-saudara, biasakanlah diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Minta peneguhan-peneguhan di dalam hidup kita. Ya saudara-saudara, karena melalui kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan akan memimpin setiap langkahmu. Tiap langkah orang percaya itu akan dituntun oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan, keputusan-keputusan yang kita mau buat, konfirmasi kepada Tuhan. Saudara-saudara, maka Tuhan akan memberikan jawabannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang keputusan-keputusan yang harus kita buat. Tentunya firman Tuhan berkata tidak cukup keputusan itu berdasarkan logika semata. Kita membuat keputusan tentunya berdasarkan firman Tuhan dan rema firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan atas firman-Nya dengan sebuah lagu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibi, luruskan hatiku dengan ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibi, luruskan hatiku dengan rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, perak dan permata tiada lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu lebih dari segalanya.
jadikanku hamba setia. Haleluya. Jadikan hamba setia kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mendorong kami untuk selalu berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kehidupan kami harus diperhadapkan kepada keputusan-keputusan. Karena itu merupakan salah satu tanggung jawab kami. Entah kami menjadi seorang suami, bapak, opa, oma, kakek, atau istri, ibu, nenek, Tuhan, Engkau saja akan menolong Tuhan ketika kami harus membuat keputusan. Demikian juga anak-anak muda yang juga di dalam kehidupannya harus membuat keputusan-keputusan. Biarlah keputusan-keputusan itu berdasarkan firman-Mu dan rema firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Kami menerima firman-Mu hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperkuat. Dengan iman katakan, haleluya, puji Tuhan. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu
dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa